Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Mimbar saya serahkan kepada Muda dan remaja, mari kita siapkan hati kita dan menyembah Tuhan. Kita mendengar pujianku masuk ke ruang Maha Kudus. Kami menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang bertahta di bumi dan di surga. Kuduskan setiap kami Tuhan, supaya setiap kami yang hadir di tempat ini boleh dilayakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum lebih jauh kami akan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada setiap jemaatku yang belum tiba di tempat ini, biarlah Engkau tuntun langkah mereka, supaya mereka boleh segera tiba di tempat ini. Dan setiap umat-Mu yang hadir Tuhan, biarlah kami boleh bersuka cita memuji Engkau. Biarlah setiap
lewat pujian penyembahan kami, yang sakit disembuhkan, yang kuat dilemahkan, yang berduka, yang susah hati dihiburkan Tuhan. Dan lemahkan, kuatkan iman kami ya Tuhan. Dan terlebih firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan, kami semakin dikuatkan dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami, segala kuasa roh jahat yang tidak berkenan kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memegang biarlah hadirat Allah saja yang berkuasa, yang bertakhta di tempat ini, menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini ku datang padamu Tuhan, tunjukkan hidupku. Angkat tanganku di dalam-Mu, Yesus. Hari-hari telah lalu. Hari-hari telah bersama-Mu Tuhan, rasa bahagia. Langit-langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang membawa yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak Maria, yang berdiri atas segala kuasa
Silakan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Tunjukkan firman-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Tuhan,
bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Oh Tuhan, kami datang pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sebelum kami lebih jauh datang kepada Tuhan mendengar firman-Mu, kuduskan kami, sucikan kami, basuh kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa kami. Biarlah Tuhan urapi kami sekaliannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan dia di belakang kesalib Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan itu boleh berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul sesama Tuhan. Tuhan hadir. Di rumah Tuhan ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Berbicaralah Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kenapa nih? Kok kayaknya lesu amat semuanya? Hah? Ada apa ini? Kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 dan 2 saja. Mazmur ini yang pasal 37 ini itu sebetulnya ada 40 ayat. Tapi kita membaca 2 ayat saja. Dari ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kita membaca sama-sama ya, karena ini hanya 2 ayat. Judulnya yaitu kebahagiaan orang fasik semu. Kita mulai 1, 2, 3. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupan ini kita tidak lewat untuk bisa melihat dan menyaksikan tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kalau kita hidup, kita udah tahu tiap hari kita bergumul, selalu ada masalah dan tidak ada habis-habisnya. Dulu anak-anak yang tadi sekolah minggu ini, seumur itu kita tidak pernah merasakan kesusahan. Ada juga senang tiap hari, ya. Penderitaan yang dialami oleh orang tua seakan-akan kita lewati saja. Karena apa? Seakan-akan itu bukan kita. Kita hanya taunya senang-senang, happy gitu, ya. Kalau dimarahin sama orang tua, kalau dipukul gitu ya, ya kita lewati saja. Besok kita bangun dari tidur, udah happy lagi, gitu ya. Tapi sekarang ini sulit sekali bekerja seumpama, ya hidup itu kok bisanya terus menerus gitu ya. Kita itu susah, mengalami sakit penyakit, penderitaan, gitu ya. Bahkan yang muda-muda mau memilih pasangan aja susah kan? Kira-kira ini cocok gak ya buat saya? Kadang-kadang cuma gombal, gak taunya sakit hati, ya dong?
kita yang bekerja, kita melihat kok orang lain rasanya dia yang gak percaya Tuhan, kok hidupnya luar biasa ya. Kenapa kita seakan-akan kok terus-menerus dikasih susah, menderita, sakit penyakit, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau melihat daripada semua yang ada ini, kadangkala banyak anak-anak Tuhan kecewa. Tidak sedikit yang mengundurkan diri. Dulu waktu saya belum percaya Tuhan, saya itu sebetulnya ingin memilih agama itu Islam. Kenapa begitu? Saya ngelihat orang Islam soalnya itu dipermudah semuanya dalam hal gitu ya kan, segala sesuatu. Tapi kalau memilih agama lain rasanya dipersulit terus, apalagi Kristen, ya kan? Itu waktu saya belum percaya Tuhan. Tidak sedikit yang sudah percaya Tuhan memilih jalan akhirnya pindah gereja. Banyak kan yang seperti itu. Tapi saudara percaya bahwa dia dari sejak lahirnya itu mungkin bukan pilihan Tuhan untuk diselamatkan. Kenapa? Karena pilihannya sendiri. Mengambil keputusan untuk melarikan diri. Saudara-saudara, apakah saudara saat ini sedang menderita, sedang susah, lalu saudara mau tinggalkan Tuhan Yesus itu? Saudara-saudara, banyak orang melarikan diri. Kenapa? Tidak tahan terhadap penderitaan itu. Saya ingat dulu di sini kan sebelum paparan kan ada Bapak Pendeta Untung Basuki kan yang jadi gembala. Itu dia bilang kadang-kadang gitu ya kan, kesulitan itu, susah itu seperti ban sepeda yang kempes. Udah tahu kempes gitu ya kan, masih dipencet-pencet gitu ya kan, kira-kira ban masih ada angin kayak gitu ya kan, udah tahu itu. Nah, kita juga begitu. Kadang-kadang hidup kita itu seperti itu juga. Kita udah tahu bahwa yang namanya penderitaan itu makanan sehari-hari. Tuhan Yesus bisa kan pada saat masanya dia hidup di dunia ini, saat itu dia mengajar murid-murid, dia ciptakan gitu ya kan helikopter, dan dia tidak perlu jalan kaki. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia tidak lakukan, saudara-saudara. Kenapa? Dia memberi contoh hidup kepada kita. Sekarang ini, tahun 2024 ini, bagi orang-orang yang berdagang ya, bagi orang-orang yang berbisnis ya, itu zaman tahun 2024 ini adalah tahun yang susah, yang sulit. Betul. Saya mengharapkan gitu ya kan pekerjaan gitu ya kan, itu kenyataannya nggak datang-datang. Kita pikir sebentar lagi nih, saya udah kasih harga termurah nih gitu ya kan, supaya dapat pekerjaannya. Nggak taunya masih belum. Saudara kalau melihat daripada media sosial tahun ini, di mana-mana PHK, di mana-mana sulit. Kita nggak usah ngomong kita ya, pemerintah kita aja sulit sekarang. Kenapa? Ya kalau sulitnya pemerintah sih gara-gara gitu ya kan, ya memang pemilu kemarin ya kan, uang dijor-jorin ya
untuk itu apa namanya sembako dan sebagainya gitu ya. Tetapi juga karena bisnis atau usaha tahun ini terpuruk. Kita tidak tahu lagi nih tahun 2025 gimana. Gimana kita menghadapi ini semuanya? Saudara-saudara, ini faktor kesulitan yang kita hadapi seumur hidup. Saudara-saudara, saya memberi tema firman Tuhan hari ini, jangan marah dan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Memang kalau mau namanya hidupnya kelihatannya luar biasa, saudara percaya atau tidak? Kalau kita lihat tuh ya rumah-rumah orang mewah gitu ya kan, wah luar biasa kayaknya gitu. Saudara tahu hari ini sedang digugat seorang gembala sidang, seorang hamba Tuhan yang uang gereja dipakai pribadi, masuk yayasan, tidak bayar apa namanya pajak, lalu kemudian gitu ya kan uangnya diputar sampai akhirnya itu bermasalah. Karena apa? Dimasukin ke misalnya seperti Indosuria. Lalu kemudian gitu uang ini tidak bisa dicairkan. Banyak orang yang dibawa ke sana, lalu kemudian tidak bisa bayar, tidak bisa dibayar kembali, uangnya habis. Saudara-saudara, banyak hamba-hamba Tuhan bahkan rumahnya itu mewah luar biasa. Pengusaha aja kalah. Mobilnya pengusaha aja kalah. Jemaatnya banyak yang minta tolong. Mereka tidak bisa makan. Mereka menderita. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan sekarang? Saudara-saudara, banyak sekali orang jadi marah. Orang jadi iri hati kepada orang yang berbuat curang, kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tidak banyak ya, tidak sedikit, maksud saya tidak sedikit yang kita bisa menyaksikan seperti tampilan-tampilan bintang film, wah bersinar gitu ya kan. Tetapi apa? Mereka pakai susuk lah dan sebagainya. Maka kita mau tiru itu. Saudara-saudara, yang pertama dari syaratnya bahwa jangan marah dan iri hati tadi. Kenapa? Kebahagiaan mereka semu. Kebahagiaan mereka sementara. Kesenangan mereka temporary saja. Tidak kekal. Yang kedua, pembuat kejahatan itu ada hukumannya. Bahkan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kita diingatkan untuk jangan marah, jangan iri hati. Kenapa? Sudah menjadi prasyarat bahwa semua manusia di muka bumi ini nggak ada tuh yang tahu-tahu senang, tahu-tahu wah luar biasa.
Tidak, saudara-saudara. Yesus sudah membuktikan kepada kita. Dia memberi contoh kepada kita. Hidup itu tidak mudah dan dia jalani. Tapi di setiap kali ada kesulitan, kesusahan, kita harus percaya akan ada mujizat-mujizat. Memang susah. Kapan waktunya? Saya sudah tunggu 1 tahun. Kok enggak ada tanda-tandanya? Bagaimana? Saudara-saudara, saudara mesti ingat bahwa 1 hari Tuhan itu berapa tahun kita? 1000 tahun kita loh. Ya, kita baru alami sebentar saja, kita udah nggak bisa rasanya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya perbuatan Tuhan itu seperti apa, maunya Tuhan itu seperti apa. Ini ntar nih setelah ibadah ini, saya mau sama istri mau pergi melayat satu teman yang meninggal dunia. Dia kurang apa, saudara? Badannya tegap. Wah, lebih tegap dari saya deh, gitu ya kan? Tinggi, semampai, gitu ya kan? Lalu kemudian dia seorang dokter gigi, seorang dokter kurang apa? Gitu ya. Dia umurnya lebih muda dari saya. Mungkin lewat dikit dari Pak Paran lah, nggak jauh, ya kan? Tahu-tahu meninggal tanpa kita ketahui. Loh, saudara-saudara, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Apa yang baik dan yang tidak baik bagi kita, itu baik buat Tuhan. Tuhan buat semuanya itu indah pada waktunya. Cuma kita gak sabar. Ingat ya, iri hati itu, benci itu sudah di pinggir yang namanya perbuatan jahat. Kita harus sadar setiap hari, setiap saat. Yang ketiga, orang yang seperti tadi yang saya bicarakan, itu tidak berumur panjang. Mereka punya kebahagiaan semu katanya. Tidak berumur panjang karena ada tuntutan. Orang yang berbuat jahat, di ayat 9 ya, akan dilenyapkan. Saudara mau dilenyapkan juga? Saudara-saudara, itu tuh hanya temporer, hanya singkat saja. Tapi saya ngelihat kok orang yang berbuat jahat, yang berbuat curang itu kok sekarang umurnya 75 tahun, lebih dari saya kemana-mana. Bagaimana ini firman Tuhan bilang katanya mereka tidak berumur panjang, mereka berumur panjang. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu kehidupan orang. Itu rahasia Tuhan. Kalau mereka menderita setiap saat, saudara juga nggak pernah tahu. Saya pernah berdampingan nih sama satu orang yang memang pakarnya saham di Indonesia. Siapa tuh namanya? Kengong apa siapa namanya? Ya, orang kaya itu. Kalau kita ngomong mah mungkin uangnya triliunan uang saham-saham dia. Tapi saudara tahu, makannya itu nggak kayak orang kaya. Betul-betul. Cuma nasi goreng biasa gitu ya kan. Mobilnya bahkan mobilnya aja gitu ya kan. Jelek banget gitu. Saya tahu rumahnya, saya belum pernah pergi. Tapi yang jelas tidak menikmati kehidupannya. Apa itu yang kita bilang dia berbahagia? Ya juga. Ya. Saudara-saudara, apa yang kita tanam itu dituai. Saudara-saudara, yang keempat, kepada orang tersakiti, percaya kepada Tuhan.
Ya, kita kan selalu gitu ya kan, Tuhan, berdoa kan, gitu ya. Tuhan tolong saya. Tapi kok nggak datang-datang, Tuhan kapan ya? Menanti itu rasanya sangat-sangat menderita, sulit. Tapi saudara, diajar oleh Tuhan untuk apa? Beriman. Iman itu ujungnya di mana? Yang namanya iman itu ujungnya di mana? Ada yang bisa jawab? Di situ. Saat kita terseok-seok ya, udah dekat waktunya, terus menderita gitu. Tahu-tahu ada jalan keluar yang Tuhan beri. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Kapan waktunya? Tuhan yang tahu. Itu sebabnya syaratnya apa? Sabar. Bapak ngomong enak aja ya. Yang ngejalaninnya tengah mati. Ini hari ini ada istri saya nih. Puji Tuhan. Dia datang ya bersama dengan saya. Saya tanya hari Minggu gitu ya, saya ada pelayanan di penjaringan. Gimana? Mau ikut? Ikut katanya gitu. Saudara tahu gitu ya kan? Dia selalu berkeluh kesah gitu kepada saya. Saat mana kamu susah, seret, menderita, kita itu datang kepada Tuhan berdoa, berlutut. Lah saat senangnya, ya pantas kan kita juga ikut senang katanya begitu. Ya, dia lagi bergumul sekarang gitu ya kan untuk penjualan sebuah tanah. Itu bukan kecil, 42,5 hektar. Itu besar. 42,5 hektar itu berapa meter persegi? Banyak iya. Itu 425.000 meter persegi. Tadinya kita pikir mulus, gitu ya. Ada aja ya. Inilah, itulah, dan seterusnya. Sampai kadang-kadang dia nggak sabaran. Saya bilang sabar. Kita tidak boleh mendahulukan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan tunjuk jalannya, itu kelihatan kok. Nggak mungkin gitu ya kan, Tuhan tidak tuntun kita. Kalau memang itu bukan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, itu nggak mungkin. Jadi kita mau maksain kayak gimana pun, itu akan gagal. Ingat ini saudara, ya, yang muda-muda nih, yang kepingin gitu ya, kepincut gitu ya kan sama seseorang, cari Tuhan dulu. Bener nggak nih Tuhan? Saya minta ciri-cirinya nih, gitu ya kan? Kalau Tuhan sudah tuntun, sudah kasih lihat ciri-cirinya, itu saya mau sekolah apa ya? Lanjutan saya setelah SMA mau ngapain nih? Mau masuk sekolah kemana nih? Gitu ya kan? Tuntunan Tuhan itu dibutuhkan. Ya, jangan begini. Nggak tahu. Ditanya sama orang tuanya, mau masuk apa nanti? Nggak tahu. Masuk apa? Nggak tahu. Anak saya begitu tuh dua. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang satu, dari sejak kecil, dia ingin menjadi tukang masak. Saya bilang, jangan jadi tukang masak, jadi pengusahanya boleh, gitu ya kan. Gak capek. Kalau jadi tukang masak, capek. Enggak, orang saya senangnya masak kok katanya gitu. Jadi, setelah lulus SMA kelas 1, dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke Singapura untuk sekolah masak, kulineri.
Yang dua orang, anak saya, ditanya, mau masuk apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya kita yang mencoba mengevaluasi kira-kira ini anak sukanya apa, di mana, dan sebagainya. Lalu kemudian akhirnya kita kasih dia tuntunan. Kamu perempuan, baiknya komunikasi deh. Nanti kan kamu bisa masuk kerja apa aja gitu ya. Komunikasi namanya gitu ya kan. Bisa jadi orang marketing, sales gitu ya kan. Bisa juga jadi sekretaris dan seterusnya. Bisa jadi public speaking gitu ya kan. Bisa. Yang satu lagi, saya bilang kamu coba sekolah marketing aja deh. Karena bagaimanapun juga dia gitu ya kan, satu hari ya bisa jualan. Saya pikir begitu, dia kan laki-laki gitu ya kan. Setelah selesai kuliah nih, anak saya yang perempuan dia bilang sama maminya, Mi, kayaknya aku salah pilih jurusan ini gitu ya kan, kuliahnya. Baru lulus gitu ya kan, dia bilang aku soalnya sukanya itu desain. Jadi akhirnya kita bilang kalau gitu kamu kuliah lagi aja deh ngambil desain. Nggak mau katanya. Anak saya nggak suka sekolah. Lulus SMA aja udah puji Tuhan banget itu. Kasih karunia Tuhan itu, ya. Sampai akhirnya gitu ya kan, dia ngambil kursus desain. Kerjanya sekarang desainer, desain produk gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti tuh ya. Bagaimana rencana Tuhan. Itu sebabnya makanya saya bilang tadi, cari Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, mau Tuhan apa? Bukan mau kita. Mau Tuhan apa? Saudara, kalau kehendak Tuhan, masuk ke Universitas Indonesia bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Tuhan tidak mau, apapun usaha kita nggak bakal dapat. Kira-kira begitu ya. Yang kelima, Ia akan memunculkan kebenaranmu itu seperti siang katanya. Di ayat yang ke-6. Dia akan memunculkan kebenaranmu itu seperti siang. Orang yang bersabar itu, yang tadi kita bilang sabar syaratnya, gitu ya kan? Itu tuh akan dapat imannya pada akhirnya. Sekarang mungkin menderita, sengsara, sakit, tapi pada akhirnya sukacita. Itu kira-kira. Di ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudara, hidup harus berkenanan Tuhan. Jadi jangan saudara menderita tapi bikin dosa. Itu namanya 2 kali udah jatuh ketimpa tangga. Ya. Jadi hidup itu harus dipertahankan, iman itu harus diperjuangkan. Sampai pada akhirnya kita ruang kesaksian penuh. Betul, bukan begitu ya Bapak dan ya? Selama ini kan kalau ada ruang kesaksian kayak begini nih, aduh, sampai luber mulut ngomong, ayo siapa, kan padahal saya udah ngomong. Kalau yang namanya kesaksian, saudara datang dari rumah sampai kemari aja itu udah keajaiban Tuhan, betul kan? Bisa nggak saudara nggak sampai di sini? Bisa lah. Coba gitu ya kan. Kalau punya saudara datang dari kampung gitu ya kan, tahu-tahu nongol di depan situ misalnya gitu ya, belum nyampe balik lagi. Ya kan? Bisa. Itu sudah kesaksian. Ya.
Napas saja kita bisa napas hari ini, itu udah kesaksian. Indahnya gitu ya kan bersaksi. Lalu kemudian Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Jadi perlindungan Tuhan kita butuhkan. Supaya apa? Kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita tidak tersungkur di dalamnya. Sehingga kita tidak menikmati, kita tidak menerima iman yang kita hadapi itu. Saudara-saudara, dikatakan di ayat 9, sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Dan pada ayat 10, waktu mereka berbuat jahat akan lenyap. Bahkan dikatakan jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Hebat kan? Begitu singkatnya hidup itu, sehingga akhirnya jangan kita sia-siakan. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Hilang, tahu kemana udah, gitu. Jadi buat apa kita sia-siakan hidup itu buat yang tidak penting? Kehidupan itu adalah nyatanya dalam hidup kita, bukan di orang lain. Jadi kenapa kita harus memperhatikan orang lain? Perhatikan dirimu sendiri supaya tidak jatuh dalam dosa. Jaga iman. Saudara-saudara, ini saya kasih tips gitu ya kan, cara menghilangkan perasaan marah dan iri kepada orang lain. Yang pertama, syukuri hidupmu. Apapun yang terjadi, hidup ini indah. Tuhan merajutnya, ya. Jadi sebuah seperti pakaian sutra, ya, yang Tuhan akan ciptakan. Syukuri saja. Saya saat ini lagi sakit, bagaimana bersyukurnya? Syukuri saja. Saudara tahu kadang-kadang penyakit itu datangnya dari apa? Pikiran. Dari otak kita sendiri, gitu ya kan, sehingga akhirnya membebani, tambah sakit. Tapi kalau saudara riang, nyanyi, puji Tuhan, gitu ya kan, tahu-tahu penyakit itu hilang, saudara-saudara. Kenapa? Di dalam pujian itu ada kuasa. Nyanyi saja. Belurnya. Istri saya rajin itu. Kalau dia lagi banyak pikiran, perasaannya gitu, dia sering nyanyi tuh, dia ngajak saya nyanyi, cuma sayangnya gitu ya kan, dia nyanyi fals terus gitu ya. Jadi saya mau ngikut gitu ya kan, kadang-kadang senyum sendiri gitu ya kan, tapi ya saya belajar untuk ngikuti. Jadi kalau saya udah nyanyi, dia dengan sendirinya itu tanpa komando, kayak suara dua, saya suara satunya. Itu memang Tuhan pasangin gitu ya kan, kehidupan saya sama dia seperti itu gitu ya. Jadi tanpa sadar gitu ya kan, kita nyanyi berdua itu kelihatannya dengarnya indah. Tapi kalau sendiri saudara, ada nyamuk gitu ya kan, itu tergeletak gitu. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Karena hidup itu lebih penting, saudara-saudara, ya, daripada masalah itu sendiri. Yang kedua, jangan pernah membandingkan hidupmu sama orang lain. Saudara bandingin
saudara sendiri sama saya. Ya nggak bisa lah, beda lah, gitu ya kan? Penderitaan saudara beda sama penderitaan saya. Ya, saudara pernah nggak gitu ya kan? Itu hidup itu, gue mau bunuh diri aja sekarang nih, pernah nggak? Belum ya? Oh, saya pernah. Jadi kalau saya dapat lebih dari saudara, ya itu layak namanya, ya kan? Nah, kalau saudara mau merasa seperti kayak saya, coba aja dulu seperti itu, seperti mau bunuh diri itu kira-kira. Betul, saya baru sadar bahwa gitu ya kan, oh orang mau bunuh diri itu seperti ini ya. Itu sebabnya makanya saya bilang, saya harus bangkit. Saya nggak bisa hidup seperti ini. Saya tidak bisa cuma hanya berfokus pada masalah. Hidup itu harus bangkit. Keluar dari masalah. Itu syarat kedua. Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua, jangan pernah bandingin gitu ya kan, antara saya sama saudara, saudara sama apa namanya, adiknya, kakaknya, dan sebagainya lah. Kita nggak perlu bandingin. Hidup kita itu indah. Tuhan merajutnya, Tuhan memimpinnya, Tuhan menyatakannya lewat kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus fokus. Fokus akan tujuan hidup kita sendiri. Dan jangan buang waktu yang sia-sia untuk godaan yang datang. Contohnya apa? Yaitu melihat orang sukses, gitu ya kan. Kalau cuma hanya sekadar positif ya, saya ingin sukses seperti dia. Boleh, siapa bilang enggak, gitu ya kan. Tapi kalau misalnya fokusnya beda, dia sukses pakai apa ya? Jangan-jangan pakai dukun, gitu ya kan. Udah, pikirannya yang jelek-jelek, yang negatif-negatif masuk. Akibatnya apa? Dukun mana ya kira-kira yang canggih ya, gitu ya kan. Dukun mana ya kira-kira yang baik ya. Dukun mana ya kira-kira yang top chair ya. Nggak bisa begitu, saudara. Kita tidak bisa membandingkan itu. Hidup itu lebih penting. Sekali lagi yang saya bilang, kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita yang sama yang lain. Fokus hidup kita itu harus jelas. Kalau saudara nggak punya fokus hidup, ya pantaslah saudara terus menerus seperti kayak sekarang. Tapi kalau saudara punya target, fokus sama targetnya. Saudara kalau misalnya nih ya, mau pergi ke Glodok umpama. Glodok dari sini kan gak jauh loh, ya kan? Kalau saudara mau pergi ke Glodok, itu ada tujuan kan? Ya itu kira-kira tujuan hidup. Jadi fokus di sana, kita bisa pergi, ya kan? Fokusnya, saya kalau mau ke sana naik apa ya? Ya kan? Bisa jalan kaki ya bisa. Gitu. Buros itu. Ya, makanya panjang libur. Ya. Kalau anak saya belum percaya Tuhan, saya mau anak saya percaya Tuhan. Fokus saja di situ. Jangan nggak fokus. Karena kalau nggak fokus, akhirnya terpecah. Ya kan? Kalau saudara fokus di situ, saudara berdoa sungguh-sungguh, ya kan? Saudara persiapkan, beritakan kebenaran. Kira-kira begitu. Kalau saudara mau pergi ke Glodok, tujuannya ada, saudara akan memikirkan cara pergi ke sana, kapan waktunya, dan seterusnya lah, mau beli apa gitu kan. Tapi kalau saudara nggak punya tujuan, tahu-tahu saudara pergi ke Glodok, bisa nggak? Tapi salah. Karena apa? Nggak ada tujuan. Nah hidup itu begitu kira-kira.
Saya ingat sekali ini, gitu ya kan, sama jemaat kita lama, tapi sampai hari ini masih setia. Saya kagum banget nih, luar biasa nih. Saya juga nggak tahu namanya masalahnya. Saya juga pengen tahu sebetulnya. Boleh tahu nggak Pak namanya siapa? Bapak namanya siapa Pak? Oh, namanya tuh. Hah? Geli? Geli? Nah, iya, betul. Kalau Pak Geli gitu ya kan itu tidak punya tujuan percaya kepada Tuhan Yesus, apa hari ini masih ada di sini? Nggak mungkin kan? Begitu juga kehidupan, saudara-saudara. Kalau saudara nggak punya tujuan hidup, cari tujuan hidup itu apa? Target saudara apa? Jadi fokus. Ini penting. Yang keempat, saudara ya. Ini sumbernya. Perbanyak baca Alkitab. Perbanyak baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di Alkitab yang seperti paparan pegang, lalu kemudian gitu bisa pakai HP juga, ya toh, gitu ya kan? Tiap hari banyakin baca firman Tuhan, perbanyak baca Alkitab. Saudara, semakin saudara gitu bergumul, semakin banyak. Itu sebabnya karena problema soal tanah yang istri saya tadi gumulin, dia rajin baca Alkitab, dia rajin dengar firman Tuhan, dia rajin berdoa, dia rajin dengar kesaksian-kesaksian, firman-firman, khotbah-khotbah yang dia selalu dengar. Saudara-saudara, ini yang keempat, perbanyak baca Alkitab. Yang kelima, yang seringkali orang lupakan kalau bergumul. Udah bagaimana ya? Kita udah penuh gitu ya kan dengan semua pikiran-pikiran gitu ya kan dan seterusnya. Sehingga apa? Nggak berdoa, saudara. Ini yang kelima, syaratnya itu berdoa. Jadi ada 5 hal yang ingat-ingat itu. Terakhirnya baca banyak Alkitab, yang kelimanya berdoa. Kalau saudara laluin ini, saya percaya saudara kuat, saudara akan lewatin, saudara akan jadi pemenang. Amin. Itu sebabnya mari kita bergumul bersama-sama. Karena apa? Kehidupan itu tidak mudah. Jadi di ujung daripada iman kita itu membuahkan hasil. Buah-buah itu akan datang kepada kita kalau kita kuat menjalaninya. Yuk kita berdoa yuk. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kami belajar bagaimana menghadapi kehidupan ini sendiri. Di dalam pergumulan itu ada banyak masalah, problema, tantangan, penyakit yang kami hadapi. Bahkan banyak kali kami jatuh dalam dosa karenanya. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami. Karena kami tidak sanggup untuk melewatinya sendiri. Kami perlu Tuhan. Sebab itu kami ingin rajin baca Alkitab. Kami ingin berdoa supaya Tuhan tolong. Karena kemampuan kami terbatas. Kami tidak mampu, tetapi Tuhan yang mampu yang menolong kami. Terkadang kami tercengang. Kenapa kami kok mampu menghadapinya, melewatinya?
sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah dari iman kami. Itu semua bukan karena mampunya kami, kuatnya kami, hebatnya kami, tapi karena mampunya Tuhan, kuatnya Tuhan, hebatnya Tuhan yang luar biasa yang kami miliki sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Biarlah hari ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada semua kami. Biarlah firman Tuhan ini tidak sia-sia. Biarlah boleh bertumbuh berkembang sedemikian rupa, menghasilkan buah-buah Roh Kudus, buah-buah yang menguatkan kami sekaliannya. Terima kasih. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu. Berkati, pimpin, supaya semua kami boleh dikuatkan. Kami boleh menang. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Tuhan memberkati kami sekaliannya. Tuhan memberkati juga Gembala Sidang, Bapak Parantagiu yang memimpin jemaat ini. Kami tahu di dalam pergumulannya, kami percaya ada hasil buah-buah daripada pelayanannya yang luar biasa, yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menjadi murid-murid Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di sini dimuridkan sehingga mereka boleh memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus setiap pelayanannya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan boleh ya Tuhan Yesus anak-anaknya juga menjadikan Pak Baran dan Ibu sebagai contoh teladan dalam melayani Tuhan. Beliau sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus menjadi seorang hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus tumbuhkan, kembangkan Tuhan Yesus apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya, tanamkan kepadanya, itu boleh menghasilkan banyak-banyak buah, yaitu anak-anak Tuhan yang boleh lahir kembali, yang boleh ya dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sekaliannya juga diberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan. Semuanya Tuhan kami percayakan kepada Tuhan Yesus kembali. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik dari awal pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada setiap kami. Biarlah setiap kami tidak menjadi iri hati, tidak sakit hati terhadap keberhasilan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk kebaikan atau kesuksesan mereka, sementara kami terus bergumul dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain, tapi kami percaya di situ Tuhan hadir, Tuhan membela kami, dan justru di lewat pergumulan, tantangan, sakit penyakit semakin membuat kami mengenal Tuhan dan kami mengalami atau merasakan kasih sayang Tuhan. Oleh karenanya, biarlah kami mengerti dengan baik apa yang disampaikan hari ini, bahwa orang-orang yang demikian, yang curang, yang jahat, yang menghalalkan segala cara, keberadaan mereka tidak lama, bahkan mereka akan tersapu. Tidak ada kebahagiaan di sana. Karenanya kami boleh terus bertekun di dalam Tuhan. Kami sudah diingatkan supaya diri kami selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segala keadaan yang ada. Kami tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kami terus memuji Tuhan, kami berdoa, kami rajin atau tekun membaca firman-Mu, sehingga kami mampu menjalani hari-hari yang ada. Dan kami kuat, kami akhirnya berkemenangan dari waktu ke waktu. Berkati hamba-Mu, Bapak Mustafa, yang selalu setia untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini sejak awal perintisan gereja ini bersama dengan Ibu, waktu mereka masih bujang, masih belum berkeluarga hingga hari ini melayani, juga kesetiaan Tuhan yang memperhitungkan. Untuk usaha bisnisnya yang ada, akan pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Karena hamba-Mu sudah berkali-kali mengalami mujizat demi mujizat, dan mujizat itu akan terjadi lagi. Demikian juga untuk Ibu, mulai merambah ke yang lainnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga bukakan jalan apa yang digumulinya. Kami sangat yakin dan percaya waktunya Tuhan, maka semua akan gol, maka semua akan jadi. Dalam nama Yesus, biarlah itu jadi berdasarkan keinginan iman dari Ibu atau isinya Pak Mustafa. Kami berdoa untuk kami semua di tempat ini. Kuatkan teguhkan kami, mantapkan iman kami, terus kami maju bersama-sama beribadah, bersama-sama melayani, bersama-sama menerima firman, bersama-sama dibentuk, bersama-sama diberkati untuk menjadi berkat. Kumpulan kami yang tidak banyak, akan percaya akan berdampak luas. Biarlah kami dan setiap keluarga kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Yang sakit seperti Ernie yang hari ini tidak bisa bermain musik, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa. Pemulihan terjadi atas Ernie. Kami berdoa untuk Pak Apris, masa operasi dan harus menjalani sebulan lebih penyinaran di bulan Agustus. Di tempat ini kami berdoa bersama-sama. Kalau Tuhan, beliau sudah melewati masa operasi yang kami khawatirkan tadinya akan begini begitu, tapi mujizat Tuhan terjadi dan Pak Apris benar dipulihkan Tuhan, ditolong Tuhan. Pak Tony pun ditolong, dijamah, disertai, diberkati Tuhan. Anak-anak semua dari sekolah minggu hingga remaja pemuda bertumbuh dengan baik. Yang sekolah bersekolah dengan baik, yang kuliah dengan baik. Tuhan yang cukupkan segala pendanaan yang ada, dan mereka fokus seperti firman Tuhan kepada satu tujuan, yaitu mereka berhasil dalam pendidikan mereka, berhasil dalam kuliah mereka, nanti mereka fokus dalam berkeluarga, fokus dalam membangun kehidupan rumah tangga, fokus di dalam mencari penghidupan. Terima kasih, lebih lagi semuanya melibatkan Tuhan. Kami sebagai orang tua, biarlah kami terus sebagai penasehat, sebagai contoh, sebagai pendoa bagi anak-anak kami, sehingga kami benar-benar melihat langkah demi langkah betapa orang-orang mengandalkan Tuhan, keturunannya, anak-anaknya diberkati Tuhan, menjadi orang-orang perkasa. Kami percaya di Wacung ini, kami jemaat ke depan akan melihat anak-anak kami, anak-anak yang perkasa di bumi. Terima kasih, sebentar kami akan pulang.
Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai dalam perjalanan. Sertai kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan. Yesus arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.